Seorang pasukan perang Uni Soviet yang bernama Vasily menjadi buah bibir di kalangan tentara lainnya, bahkan dari kalangan tentara musuh, soal kehebatannya dalam menembak. Hal itu membuat pihak Jerman yang menjadi musuhnya pun ketar-ketir dan mau tak mau, mereka harus memanggil salah seorang sniper terbaik dari mereka untuk menyaingi kehebatan dari tentara Uni Soviet itu. Namun tak disangka hal itu justru akan mengacaukan semuanya. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Film Enemy at the Gates ini mengisahkan tentang pertempuran dahsyat antara pihak Uni Soviet dan Jerman. Gimana cerita lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan berlatar pada tahun 1942, tepat saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi. Terlihat Jerman hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemenang dalam perang ini. Mereka hanya perlu menguasai satu kota lagi di Uni Soviet, yaitu Stalingrad. Sehingga Uni Soviet pun mati-matian mempertahankannya dengan cara mengirim banyak sekali pasukan untuk mencegah Jerman merebut kota tersebut. Scene kemudian memperlihatkan seorang tentara Stalingrad yang bernama Vasily, yaitu seorang tentara muda biasa yang saat ini sedang menyeberang menuju kota Stalin. Sesampainya di sana, ia melihat begitu dahsyatnya perang. Tak kala Jerman menjatuhkan banyak sekali bom untuk mencegah mereka semua. Tiba di kota Stalingrad, Vasily yang tidak kebagian senjata pun hanya bisa menjadi pendamping untuk rekannya yang mendapat senjata, di mana Vasily kembali bernasib buruk saat dirinya keduluan mengambil senjata yang pada akhirnya pasukan ini pun habis dalam waktu yang singkat. Tak lama muncullah seorang tentara divisi bidang politik bernama Danilov yang kebetulan terjebak di lokasi ini. Yang ketika dia akan menembak beberapa tentara Jerman di kejauhan, bangkitlah Vasily yang ternyata belum mati dan hanya pingsan di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan skill menembak yang akurat dari Vasily, yang hal itu didapatkan ketika ia berburu dengan kakeknya sewaktu ia kecil. Terlihat Vasily dengan mudahnya menumbangkan 5 tentara Jerman secara akurat tanpa ada yang meleset satu tembakan pun. Danilov yang sedari tadi melihat momen itu pun langsung menuangkan kekagumannya pada tulisan atau sebuah selebaran berita perang yang ceritanya sendiri agak sedikit dilebih-lebihkan. Akibat banyaknya tentara Uni Soviet yang gugur di Stalin, jenderal pun mengirim orang baru untuk mengatasi masalah ini. Orang tersebut bernama Khrushchev. Ia merasa resah dan gelisah ketika berita kegagalan pasukan mereka sampai ke telinga rakyat Uni Soviet, sehingga mengakibatkan rasa pesimis yang membuat banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut perang. Tiba-tiba Danilov yang menjadi tentara bagian perpolitikan kemudian berkata tentang sebuah ide dengan memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yakni media koran dan tulisan, yang menurutnya rasa percaya diri pasukan hanya bisa dibangkitkan apabila mereka memiliki sosok inspirasi yang membangkitkan semangat. Seseorang yang bisa dijadikan figur pahlawan, yang orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Vasily. Dalam waktu singkat, Vasily yang sekarang berada di divisi sniper pun menjadi buah bibir di antara masyarakat. Tidak terkecuali di kalangan para tentara sendiri, yang mungkin pada awalnya cerita kepahlawanan Vasily terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov. Tetapi karena pada dasarnya Vasily memang jago menembak dan berbakat menjadi seorang sniper, figur pahlawan tersebut akhirnya benar-benar melekat yang menjadikan Vasily sebagai sniper terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Berkat kepopulerannya, Vasily pun selalu disambut baik oleh semua orang termasuk satu warga sipil
yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih kecil bernama Sasha. Di situ Vasily akhirnya bertemu dengan seseorang yang akan membuatnya jatuh cinta. Ia adalah seorang tentara wanita yang bernama Tania yang kebetulan sangat mengenal baik si ibu dan si Sasha ini. Vasily yang beritanya sudah sampai ke pihak Jerman pun akhirnya memunculkan sosok yang akan menjadi lawan tandingnya yang bernama Mayor Konik, seorang pimpinan sekolah sniper yang dipanggil hanya untuk mengatasi ketakutan tentara Jerman oleh sosok Vasily yang diberitakan sangat hebat dan memiliki tembakan yang akurat. Berlokasi di reruntuhan gedung untuk pertama kalinya, Mayor Konik akhirnya bisa berhadapan dengan Vasily, sang penembak terbaik dari Uni Soviet, di mana Mayor Konik berhasil membunuh 2 rekan Vasily. Dan jika bukan karena pesawat Jerman yang menjatuhkan bom di area tersebut, mungkin Vasily juga sudah ikut tewas saat itu juga. Setelah berhasil kembali ke markas, Vasily pun langsung menemui Danilov untuk menyampaikan bahwa dia nyaris saja mati oleh sniper Jerman yang dari cara menembaknya saja, Vasily sudah bisa langsung menyadari jika sniper satu ini bukanlah sniper sembarangan. Vasily pun di sini baru merasa bahwa pemberitaan dan label pahlawan yang disandangkan padanya terlalu dilebih-lebihkan hingga memancing pihak musuh untuk mengerahkan orang-orang terbaiknya. Yang ketika Vasily mulai merasa terbebani dengan kepopuleran tersebut, muncullah seorang sniper senior berpengalaman bernama Kaulikov yang akan menjadi rekan barunya. Di tengah ketidakenakannya, Vasily justru harus muncul di pertemuan para petinggi, termasuk Bapak Khrushchev yang membangga-banggakan Vasily di depan para pasukan yang padahal Vasily merasa tidak sehebat apa yang dikatakan orang-orang. Tetapi karena sudah terlanjur tenar, alhasil seperti itulah jadinya. Singkat cerita, Vasily dan Kaulikov terlihat sudah berada di dekat zona merah yang karena satu tentara Rusia berhasil tertangkap, akhirnya membuat Mayor Konik mengetahui di mana lokasi Vasily saat ini dan menjadikan si tentara tersebut sebagai umpan untuk mengetahui di mana letak Vasily bersembunyi. Sebagai sniper yang memiliki jam terbang lebih tinggi, Kaulikov pun menunjukkan cara untuk memancing sniper musuh menggunakan sebuah helm. Namun karena Mayor Konik jauh lebih berpengalaman, sehingga membuat hal itu sia-sia saja. Ketika Vasily dan Kaulikov mengira jika tidak ada musuh di lokasi tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi. Namun, beberapa waktu berlalu terlihat Mayor Konik sedang bersama Sasha yang dengan sengaja mendekati dan mencoba berbaur dengan warga sipil untuk mencari tahu informasi mengenai seluk-beluk Vasily yang seperti kita tahu keterlibatan Mayor Konik dalam perang ini hanya untuk memburu Vasily yang dianggap sebagai simbol harapan bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Dan gara-gara si bocil Sasha yang masih kecil dan terlalu terbuka terhadap segala informasi, Mayor Konik pun akhirnya berhasil mengetahui jalur yang biasa Vasily lewati untuk bisa sampai di zona merah. Alhasil Mayor Konik pun terlihat sudah menunggu kemunculan Vasily yang akan keluar dari dalam sebuah pipa. Karena Vasily masih punya kontrak dengan Pak Sutradara, alhasil ia dapat menghindari tembakan dan justru menewaskan satu rekannya. Di sana Vasily sama sekali tidak bisa bergerak ketika senapannya terlempar dan hanya bisa berlindung di balik reruntuhan bangunan. Saat Vasily sedang terdesak itulah muncullah seseorang yang benar-benar tidak diduga kedatangannya. Orang itu adalah Tania, wanita yang membuat si Vasily ini jatuh cinta.
Kemunculan Tania ini sempat dianggap sebagai beban saja, tetapi Tania berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh bermakna dan berhasil mengecoh Mayor Konik. Berkat insiden tadi, Vasily dan Tania pun menjadi semakin dekat, sehingga mereka berdua yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Namun Vasily lupa bahwa saat ini dia harus tetap fokus untuk berperang sampai mereka berhasil mengusir Jerman dari kota Stalin. Singkat cerita, Vasily sudah berada di zona krusial dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Konik. Dan karena terlalu lama menunggu, akhirnya Vasily pun tak sengaja tertidur dan melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Konik. Sehingga ketika pasukan Jerman betul-betul muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati. Dan secara kebetulan, buku catatan pribadi yang selalu dibawanya berhasil diambil oleh pasukan Jerman. Alhasil, Vasily pun dianggap gugur di medan perang, sehingga hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat, termasuk Bapak Khrushchev yang murka kepada Danilov karena terlalu lama bermain-main dengan cerita pahlawan ini. Sehingga dengan matinya Vasily tentu akan membuat pasukan Uni Soviet kehilangan kepercayaan diri untuk tetap mempertahankan kota Stalin. Berita kematian Vasily sekaligus menjadi akhir dari tugas Mayor Konik yang langsung dikirim pulang oleh sang jenderal, di mana Mayor Konik yang yakin jika Vasily masih hidup pun diam-diam tak langsung kembali ke Jerman, melainkan menemui si bocil Sasha untuk memastikan kematian Vasily. Karena rupanya Mayor Konik sudah mulai memiliki kecurigaan jika selama ini Sasha lah orang yang suka membocorkan lokasi tempat persembunyiannya. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, Mayor Konik pun melakukan sebuah jebakan untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Jebakan Mayor Konik pun berhasil dengan Sasha yang langsung memberitahukan jika Mayor Konik akan bersembunyi di stasiun kereta api, sehingga ketika dia menyadari kemunculan Vasily di sana, sudah pasti itu adalah ulah dari Sasha. Akibatnya, Sasha harus mati digantung oleh Mayor Konik, di mana Tania yang melihatnya pun sangat dibuat shock, sehingga Vasily yang sama-sama sakit hati pun berjanji akan membunuh Mayor Konik asalkan Tania kembali ke zona aman untuk menemani ibu Sasha yang kini hanya sebatang kara. Berkat bantuan Danilov, Tania dan ibu Sasha pun mendapat tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Tania tak sengaja terkena ledakan bom yang jatuh dari atas, sehingga ketika Danilov mengira jika Tania sudah mati pun merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. Karena merasa bersalah atas kematian Tania yang harusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga, Danilov pun rela mengorbankan dirinya supaya Mayor Konik keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah berjam-jam menunggu, Mayor Konik pun keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah mengira jika orang yang dia tembak tadi adalah Vasily yang baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba 2 bulan setelah Mayor Konik tewas oleh Vasily dan pasukan Jerman berhasil dipaksa mundur dari kota Stalin, Vasily pun pergi ke rumah sakit sesuai surat yang ia baca pada secari kertas, yang pada kenyataannya Tania masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit, dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan, pamit undur diri dan terima kasih.